Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Kevin. Om mau tanya om, kalau burung seri F1 atau Bordan susah banget dijodohin dengan betina Kota Agung. Padahal sudah 1 bulan. Tetap saja yang jantan tidak mau jodoh, bahkan rekam. Mohon bimbingannya om. Salam dari Lampung Tanggamus. Oke ya, terima kasih om Kevin atas komentar yang berisi pertanyaan ini ya. Saya akan jawab ini. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, Lampung Tanggamus. Jadi di sana itu ada satu ras murai batu khas Lampung yang orang sebut itu Lampung Kota Agung. Ya, jadi ras burung Lampung Kota Agung ini hutannya di Bukit Barisan Selatan. Jadi dia tuh di bukit ya, murai-murai bukit. Murai sana itu kalau untuk fisik memang lebih besar daripada murai batu yang ada di Lampung Waikambas ya. Dan memang banyak orang tuh suka dengan murai-murai dari Kota Agung. Dulu ya, dulu banget itu pokoknya. Zaman dulu tuh orang tuh bilangnya kalau murai batu dari Kota Agung itu dikatakan murai batu Lampung Super, katanya seperti itu ya. Oke. Om Kevin, kenapa burungnya kok nggak mau jodoh? Katanya sudah dicoba untuk dijodohkan selama 1 bulan, tetapi kok burung masih nerekam. Saya harap Om Kevin sudah lihat ya beberapa konten saya tentang peternakan, bagaimana proses penjodohan. Om Sanda itu salah satu orang yang mengatakan bahwa murai batu itu mudah untuk diternakkan. Bahkan Om Sanda mengatakan bahwa murai batu itu lebih mudah ya untuk menernakannya daripada burung kenari. Gitu ya. Ya dulu sewaktu Om Sanda mengatakan itu, banyak dari teman-teman itu yang membantah. Wah begini begitu gitu. Ya selalu kan Om Sanda selalu membuktikan. Awal-awal Om Sanda membahas tentang peternakan, dulu Om Sanda pernah bekerja sama dengan teman yang ada di sini. Karena dia ada tempat, dia ada untuk beternak murai batu ya. Di situ Om Sanda kerja sama. Setelah itu Corona, Om Sanda ke Lampung. Di sana Om Sanda juga bikin kandang ternak. Jumlahnya ada 6. Semua burung baru. Semua dari proses awal yaitu penjodohan. Dan semua produksi. Setelah dari Lampung Om Sanda ke Jawa, balik lagi nih kan ya, Om Sanda langsung bikin kandang ternak juga. Ada 3 kandang yang alhamdulillah sampai hari ini peminatnya untuk trotol-trotolannya itu sangat banyak ya. Indenan juga itu sama banyak teman-teman ya, alhamdulillah lah pokoknya. Saya nggak pusing untuk mengeluarkan produk dari ternakan saya. Di sini saya bikin 3, begitu juga mudah gitu loh ya, cepat dan berhasil. Nah ini bagaimana caranya? Kalau melihat apa yang dikatakan Kevin dalam kurun waktu 1 bulan, artinya ini masih bisa dikatakan teknik penjodohan jadul gitu ya. Jadi orang-orang dulu, bahkan saya dulu teman-teman, dulu awal saya di Jawa ini kan 2006. Saya berusaha untuk belajar beternak itu dari burung hutan ya. Itu 2007 atau 2006 akhir. Yang saya pakai itu di bekas kamar mandi. Di situ belum sempat apa ya teman-teman, produksi teman-teman ya. Jadi burung itu akhirnya akur. Lantas disitulah perjalanan itu selalu aku belajar. Dan aku akhirnya menemukan, di saat kamu menjodohkan burungmu dengan metode atau cara menempelkan gitu ya, selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, ternyata itu tidak efektif.
Ya, ada yang jadi, ada yang tidak, gitu ya. Dan angka ketidakberhasilannya itu cukup tinggi. Terpantau burung yang ditempel gitu ya, dijodohkan itu, sewaktu dimasukkan ke kandang ternak, memang dia tidak ngejar-ngejar ya, atau sampai dia mencengkram betinanya gitu, tarung lah. Ya ada yang dia terus tarung gitu ya, terus ada yang nggak tarung tapi nggak produksi. Kenapa seperti itu? Ternyata teman-teman, dengan proses seperti itu, satu, dia kalau gagal ya dia ngajar betinanya. Dua, kalau dia itu nggak ngajar betinanya, dia itu cuman akur. Istilahnya itu berteman aja lah ya. Dia akur tapi ternyata itu tidak jodoh. Akhirnya burung itu tidak berproduksi. Oke ya. Metode cara saya menjodohkan ini, saya rasa untuk teman-teman sekarang sudah pada pinter kan ya. Om Sanda ini nggak pernah lama. Paling lama itu antara 3 hari. Dan itu sangat jarang sekali. Rata-rata itu cuman 1 hari. Bahkan siang saya coba untuk masukkan, sore hari baru saya satukan. Setengah hari lah. Itu langsung jodoh. Terus caranya gimana ya? Sebelum ke caranya ini, kamu harus betul-betul memastikan bahwa burungmu itu betul-betul ada kesiapan. Kesiapan itu ada di jasmani dan rohani lah, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi psikologisnya dan juga untuk fisiknya. Kalau di fisik, kamu tuh cukup lihat atau dicek fisik, betina bagaimana, jantan bagaimana. Semua burung yang ingin kita ternakan, semua itu harus berisi. Dada itu harus berisi. Berisi bukan berarti dia harus berlemak gitu loh ya. Jadi berisi. Jangan yang burung kekurangan nutrisi ya. Karena yang dibutuhkan dalam proses dia bertelur, dia berproduksi adalah ya nutrisi ini. Kalau burungnya nyilet ya jelas nanti sulit gitu loh ya. Dan yang pasti burung yang nyilet juga sulit untuk dapatkan birahi. Pastikan burung itu berisi, dilihat dadanya merah, halus. Untuk betina juga seperti itu. Kalau betina itu pokoknya harus halus, nggak boleh bersisik, nggak boleh kisut. Dia harus kenceng ya. Betina tahap awal untuk memastikan apakah dia birahi atau tidak, satu, cukup umur. Dua, upayanya yaitu makan enak. Gitu ya. Kamu kasih tuh yang tadinya mungkin rawatannya cuman kasih fur untuk makan hariannya. Ini untuk waktu antara seminggu 2 minggu ini kamu kasih itu dia full kroto. Ya, atau kasih aja banyak lah, nggak usah full juga banyak gitu aja lah ya krotonya. Kamu kasih. Kamu rawat burung betina ini juga seperti burung jantan, ada jemur dan juga ada mandi. Syukur-syukur kamu kalau pengennya cepat lagi, kamu bisa kasih yang namanya suplemen Absolut Ngawiti ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini ya, Absolut Ngawiti. Jadi Absolut Ngawiti ini bisa membantu mempercepat untuk burung betina dan juga jantan sebenarnya. Tapi kita lebih ke fokus ke betina dulu lah, karena orang tuh kadang-kadang memang tidak fokus dengan betinanya, gitu loh ya. Kalau kita kasih Absolut Ngawiti ini, dia akan cepat untuk menumbuhkan hormon. Sehingga burung betina ini dia siap bukan hanya di fisik tetapi juga di psikologisnya. Dia siap untuk dijodohkan. Kamu kasih nih Absolut Ngawiti. Nah, Absolut Ngawiti ini bisa kamu kasih ke betina dan juga untuk jantan. Gitu ya. Terus untuk si jantan. Si jantan juga begitu. Kamu kasih makan yang enak. Ya. Di sini kamu memang betul-betul siapkan. Setelah dirasa sama-sama siap, si betina ini kamu masukkan ke dalam kandang ternak dulu. Blang, ya. Si jantan kamu taruh sangkar. Gitu ya. Sangkar ini kamu masukkan ke dalam kandang ternak. Taruh di bawah boleh, dicantolin juga boleh. Kalau
si betina ini dia ada kesiapan, biasanya panggil-panggil. Ya, kalau kamu taruh di dalam kandang ternak, itu si betina itu biasanya itu langsung turun mendekati si jantan. Si jantan nanti dia akan ngerayu-ngerayu. Oke. Setelah itu, ya, dirasa kamu sudah yakin. Kalau kamu memang kurang yakin gitu ya, ya udah biarkan di situ 3 hari sampai seminggu. Atau begini, sembari kamu menunggu, nanti si betina itu kamu kasih itu untuk sarang, ya. Kamu kasih sarang, biarkan dia nanti kalau memang dia ada kesiapan, dia punya keinginan untuk produksi, ya. Dia sudah punya birahi yang mentok untuk produksi ini tadi, maka dia nanti akan unjal. Ini udah sifat alaminya. Gitu ya. Kalau aku tuh nggak usah nunggu sampai dia ngunjal kok teman-teman ya. Cukup dilihat dari gerak-geriknya aja udah kelihatan. Kalau si betina itu butuh gitu kan, butuh dibuai gitu kan, dia akan pancing-pancing, akan panggil-panggil. Nah, kalau sudah seperti ini kamu keluarkan itu si jantan, masukkan ke dalam kandang ternak yang tadinya kan disangkar kecil itu ya. Nanti dia masuk. Udah. Kamu tunggu di situ dilihat. Ingat ya. Ini yang paling enak dilihat, di mana kedua calon indukan ini kalau memang betul-betul siap, si jantan ini dia akan masuk ke glodok gitu loh ya. Dia akan langsung menuju ke situ dan dia akan panggil-panggil. Ini saya katakan ini burung baru loh ya, bukan burung yang pernah dijodohkan. Ini baru, betul-betul baru. Itu sudah insting dia, naluri dia. Dia langsung ke glodok. Setelah di glodok dia panggil-panggil. Gitu ya. Terus gini, kan ada itu kan ya yang ngeluh katanya burungnya ini temperamennya tinggi, burungnya terlalu gampang emosi, burungnya itu agresif begini begitu. Sudahlah, selesai. Saya itu menernakan burung juga dengan tipikal yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, nanti dilihat-lihat lagi tuh video yang Om Sanda dalam peternakan. Itu juga berbeda-beda. Ada yang galaknya minta ampun. Burung itu kalau di luar dia biasa aja, dia burung Victor kan memang. Kalau masuk kandang, jangankan kamu mau ngambil anaknya, kamu mau ganti pakan aja dipatuk tuh kakak tangan ini ya. Dia kalau waktu betina itu kok terbang-terbang gitu langsung ditumbur sama dia. Tapi itu semua selesai. Semua itu berproduksi. Apapun karakter burungmu, saya katakan tidak ada murai batu yang tidak bisa dijodohkan. Kalau masalah berproduksi itu beda lagi, ya. Kalau masalah produksi itu juga menyesuaikan umur, ya. Kalau masih umur-umur produktif, saya jamin lah teman-teman itu pasti akan berproduksi. Dia bisa bertelur dan juga bisa menetas, gitu ya. Tapi kalau si jantan sudah tua, artinya jantan itu sudah tidak bisa membuai, itu beda cerita lagi. Gitu ya. Jadi kalau masalah dasarnya hanya untuk menjodohkan, sudah deh. Kalau kamu mau mengikuti pembahasan-pembahasan Om Sanda, pasti mudah, enak, ya. Dan bisa dikatakan Om Sanda itu sudah menggampangkan hal itu. Gitu ya. Oke lah. Saya memang nggak bisa menuntut orang sama dengan saya. Mungkin kelebihan saya bisa membaca bagaimana burung ini, karakternya bagaimana, menyikapinya bagaimana. Tetapi bukan hanya itu saja teman-teman. Ya kalau teman-teman memandangnya Om Sanda seperti itu, terus saya juga acuh gitu kan ya, akhirnya tidak ada solusi. Maka ya itu tadi, kalau memang kamu pengen beternak burung, proses dasar adalah penjodohan. Seperti yang saya katakan tadi, yang penting burungmu sama-sama siap. Kedua burungmu ini, ya. Orang tuh biasanya terfokus hanya pada jantan, betinanya belum siap. Akhirnya apa? Sewaktu kamu jodohkan, kamu masukkan, ini cuma ngeles nanti betinanya, cuma terbang-terbang aja. Yang jantan sudah punya keinginan, si betinanya nggak ngerti, dia cuma takut karena dia belum siap. Istilah orang itu urung wani perih mas.
Jadi karena dia belum berani perih, akhirnya dia terbang-terbang. Gitu loh ya. Ini jengkel si jantan, hajarlah itu betinanya. Gitu loh ya. Udah deh, nanti gitu ya. Ya, seperti mana yang saya katakan, siapkan dua burungmu ini tadi, jantan dan betina. Yang mudah untuk jadi solusi, kamu kasih aja Absolut Ngawiti ini ya. Untuk jantan dan betina kamu campur di krotonya. Ini bukan hanya untuk proses penjodohan, tetapi nanti saat burungmu kawin ya, setelah panen itu kan kawin lagi ya, kamu kasih lagi. Ya harapannya apa? Nanti supaya anak itu terlahir dengan, ya kita kan pengennya anak itu nurun seperti mana kedua induknya gitu kan ya. Induknya jantan dari terah apa, atau terah bagus atau burung juara, si betina juga dari terah bagus gitu. Harapannya anaknya juga bagus. Lah ini akhirnya terlalu jauh gitu ya, nggak sesuai ekspektasi. Gara-gara apa? Gara-gara si induk ini kekurangan nutrisi. Maka untuk menambah nutrisinya yaitu kamu bisa kasih Absolut Ngawiti itu. Gitu ya. Nanti kamu kasih dua-duanya, kasih makan enak. Seminggu itu sebenarnya udah cukup lah. Tapi kalau kamu merasa kurang nih, ya udah 2 minggu. Kamu kasih makan enak aja. Nggak usah dilihatkan burung ini. Ya, jangan dilihatkan. Kasih makan enak, ya kasih Absolut Ngawiti itu. Nanti diproses selama anggap 2 minggu. Nah baru waktu itu nanti si betina masukkan dulu ke dalam kandang ternak. Setelah masuk kandang ternak, si jantan taruh di sangkar kecil, dimasukkan juga di kandang ternak, taruh bawah terserah, atau taruh di atas gitu juga bisa ya. Yang penting dia sama melihat. Nanti kalau memang si betina itu ada kesiapan, toh dari proses dia kamu mulai cek fisik, upayakan pakan, itu nanti dia juga akan terpantau, panggil-panggil seperti itu ya. Di dalam kandang ternak juga begitu. Nanti bahkan itu nanti dia turun juga, turun mendekati si jantan karena dia butuh. Karena dia sudah berani perih gitu loh ya. Ya, karena dia udah siap, berani dicoblos gitu loh ya. Nah, nanti dilihat. Kalau aku sih ya cukup, oh ini udah siap nih, saya masukin tuh. Walaupun nggak harus nunggu 1 malam. Ya kalau kamu mungkin masih ragu, anggap aja sampai 3 hari lah. Setelah itu kamu keluarkan. Atau kamu pengennya juga nunggu sampai betul-betul memastikan, oh si betina itu betul-betul siap, sehingga betina itu akhirnya angkut sarang. Itu juga boleh. Gitu ya. Mungkin gitu aja. Saya rasa udah paham kan? Apapun karakternya, segala apapun, nggak ada ceritanya murai batu itu tidak bisa dijodohkan. Asal keduanya sama-sama siap. Artinya kalau ada kesiapan, semua itu sama-sama butuh. Oke ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.